Afif. Jangan lagi dibilang oknum karena dia bukan oknum. Kemarin saya tergetar banget yang ketika korban meninggal terus malah diupload fotonya di SLB di sekolah, kekerasan fisik dan seksual yang menimpa murid-murid disabilitas. Hai, ketemu lagi bareng aku Tuba Falopi, masih dalam agenda Jakarta Urban, Media, dan Agensi Kreatif. Kita sih, platform ini dibangun dengan kesadaran, kewarasan, hati nurani. Ya, nggak sama sih ya, kayak media tetangga Jakarta. Nah, hari ini dalam bahagianya kita sudah ada salah seorang narasumber yang beliau seorang perempuan, terus aktivis, psikolog, seniman kontemporer, apalagi tuh yang menemani dan mengalami banyak perubahan di Indonesia juga, dan kita itu masih berbicara tentang bagaimana situasi anak untuk menyambut Hari Anak Nasional. Ya, siapa dia? Ini dia. Blang. Halo semuanya. Halo Kak Tuba. Halo Kakak, sehat Kakak? Alhamdulillah sehat. Lama ya nggak ketemu kita. Lama banget. Terima kasih ya Kak udah mau datang untuk bincang-bincang seru bareng kita. Ngomong soal anak sih. Soal anak. Kakak Anyi. Kakak Anyi ini kayak mata najwa nih. Seorang perempuan, seorang seniman kontemporer. Jarang-jarang nih dikenalin sebagai seniman nih, jarang banget nih. Terus juga bikin musik anak. Banget. Psikologis pendidikan. Ada apa dengan dirimu sebenarnya, Kak? Apa yang telah kau lakukan? Kenapa Kakak punya pikiran untuk seperti ini? Dan maaf cakap Kak, menjadi seorang aktivis nggak kaya-kaya loh Kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Anyi, dipanggilnya Anyi biasanya, namanya Karina Adistiana. Saya tuh dulu psikolog baik-baik aja, psikolog lurus-lurus aja. Saya dulu waktu lulus jadi psikolog pendidikan. Dari sebelumnya sih sebenarnya saya udah banyak sering ngobrol urusan pendidikan gitu ya. Dan ternyata di urusan pendidikan tuh banyak banget masalahnya. Waktu saya jadi psikolog dan sebelumnya, kalau praktek tuh, kalau psikolog pendidikan kan prakteknya banyak tes minat bakat. Nah, di tes minat bakat tuh banyak yang anak muda yang tidak tahu mau apa dengan hidupnya, tidak tahu mau apa dalam masa depannya. Jadi dia nggak tahu nanti mau kuliah apa, terus kuliah itu hubungannya apa sama masa depannya, mau berkarir apa itu dia nggak tahu. Benar. Nah, kalau 1-2 kita masih bisa bilang itu masalah di anak-anaknya. Tapi ketika waktu itu udah mungkin berapa ratus orang lah gitu ya, tes minat bakat lah atau apa gitu, dan lebih dari 90% nggak tahu mau apa dalam hidupnya, ini ada sesuatu yang salah. Ada gejala. Nah, itu tes minat bakat nih. Kemudian saya sempet tuh seleksi karyawan, ya kan. Nah, waktu seleksi karyawan, kurang lebih mirip nih kondisinya. Calon-calon karyawan yang mau melamar itu nggak tahu dirinya itu seperti apa, nggak tahu kelebihannya, nggak tahu dunianya gitu. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang menurut saya agak aneh gitu kan. Terus belum lagi ada banyaklah kondisi-kondisi yang menyadarkan bahwa ternyata anak-anak kita ini nggak baik-baik saja nih gitu. Jadi terus akhirnya saya mikir nih, kalau saya terus jadi psikolog yang menangani klien, lurus aja, lurus itu gitu ya, menangani klien satu, ini mau berapa lama? Mau berapa banyak? Waktu yang tersedia tuh berapa banyak? Banyak baca-baca dan lain-lain, ternyata barulah saya ngeh bahwa maksudnya jadi lebih sadar bahwa ternyata kalau udah kayak gitu ini bukan salah anaknya semata, bukan salah orang tuanya semata gitu. Tapi ada yang salah dengan sistem. Gitu. Dan masalah-masalah itu akan terus sama kalau sistem kita gini-gini aja. Gitu. Jadi akhirnya saya terus mikir, oh ya udahlah ya, mendingan teman-teman saya yang praktek udah banyak. Jadi mendingan saya
bukan mau ngurangin rezeki teman-teman saya ya, tapi apa nggak capek ya kita tes minat bakat dan lain-lain dulu, tapi dapat klien yang nggak tahu mau apa gitu. Iya benar. Kan gitu. Dan gitu kan banyak anak jadinya karena nggak tahu potensi dan lain-lain, banyak anak yang salah pekerjaan. Maksudnya mereka bekerja di tempat yang tidak mengoptimalkan potensinya gitu. Ini semua nyambung gitu. Saya baca-baca, oh ternyata ada dua hal nih. Satu, sistem terkait pengambilan keputusan anak ketika dia remaja dan dewasa. Satu, sistem nih, sistem pendidikannya, sistem kesejahteraan dan lain-lain. Yang kedua, pengasuhan internal keluarga. Ya tentu saja dari keluarga. Yes. Kemudian bagaimana lingkungan juga kan. Maksudnya it takes a whole village to raise a child. Ya. Kan gitu. Jadi kesadaran masyarakat tentang hak anak jelas belum ke sana gitu. Jadi akhirnya ya udah saya pikir capek juga ya, kalau saya bukan capek tapi coba deh saya mau lihat yang lebih makro. Kalau jadi psikolog waktu itu banyak praktek-praktek itu mikro, satu gitu kan. Dan waktu itu asumsinya jadinya kalau sebagai psikolog yang kliennya datang individu gitu ya, itu kan anaknya yang dibenerin supaya bisa beradaptasi dengan lingkungannya, as if sistemnya baik-baik aja gitu. Ya udah akhirnya jadi mulai lebih melihat ke makro gitu kan, untuk sistem dan lain-lain, mulai memperhatikan kebijakan-kebijakan pendidikan dan yang berkaitan dengan hak-hak anak gitu. Selanjutnya barulah nah terkait dengan keluarga nih, dengan si pengasuhan, parentingnya gitu kan. Nah kebetulan dulu waktu kuliah saya dapat klien yang membuat saya kemudian menyadari pentingnya musik. Gitu. Jadi waktu itu dapat klien yang disabilitas gitu ya. Kemudian intinya dia punya disabilitas, lalu dia punya masalah dengan komunikasi gitu, dan kemudian waktu itu saya bikin intervensi menggunakan musik. Jadi musik sebagai alat komunikasi. Pengganti komunikasinya gitu ya. Nah, jadi saya jadi banyak baca tuh soal musik, dan ternyata musik tuh alat yang kuat sebagai alat untuk meningkatkan, apalagi kalau untuk anak ya, untuk meningkat untuk alat komunikasi, alat pendidikan dan pengasuhan, dan yang ketiga alat untuk meningkatkan attachment antara anak dengan orang dewasa di sekitarnya. Gitu. Nah, sayangnya kalau di kita musik tuh direduksi jadi hanya hiburan semata. Sebenarnya ini nggak cuma di kita ya, di mana-mana. Bukan hanya di negara berkembang ya. Betul, padahal musik itu juga kaitannya ke kesejahteraan psikologis juga besar sekali. Gitu. Nah, art terapi juga. Iya, betul. Nah, balik lagi itu juga berhubungan lagi dengan sistem. Bahwasannya kemudian musik, ketika kita bicara hiburan, akhirnya paradigmanya adalah musik itu hanya untuk mereka yang talented atau privilege untuk punya kursus dan lain-lain. Kapitalisme lagi toh jatuhnya gitu. Jadi benar sekali. Jadi ya memang akhirnya harus gimana ya gitu. Ya udah, saya sama suami gitu ya, kemudian buat gerakan peduli musik anak. Waktu itu masih gerakan tuh tahun 2009. Jadi itu 15 tahun lalu ya, 2009. Buat gerakan peduli musik anak, kami launchingnya sambil menyebarkan undangan kawinan. Jadi lucu hemat gitu ya. Jadi hemat banget gitu. Jadi kita menyebarkan undangan pernikahan itu, undangannya itu tapi sekaligus CD lagu-lagu anak yang dinyanyikan oleh orang dewasa. Karena konsepnya sebenarnya kalau bagi kami, kalau ngomong musik itu alat pendidikan, komunikasi, dan untuk meningkatkan attachment anak dengan orang dewasa, significant others-nya gitu ya. Maka dia haruslah bukan sekedar lagu untuk anak, tapi ini dia haruslah jadi lagu yang bisa didengarkan semua usia. Karena fungsinya adalah untuk menjadi alat, bukan untuk menghibur. Udah akhirnya jalan deh itu. Semua gemes. Jadi bagi teman-teman ya, ini ide sebenarnya tuh, itu ide besar bagi teman-teman yang mau nikah gitu. Wah, itu musik latarnya itu mending musik yang dibikin sendiri, yang fungsinya menjadi alat, bukan sebagai hiburan doang. Jadi ketika ngedengar, siapa yang ngedengar itu akan dapat pengetahuan baru gitu loh. Itu sangat penting banget. Nah Kak, lanjut lagi. Jadi kan dalam perjalanan dari 2009, 15 tahun tadi, ada hal yang sebagai anak muda gitu Kak, ada hal yang berulang sebenarnya terjadi. Ini berkaitan sama yang sistem. Anak muda, Kak Tuba atau saya? Kita sama-sama berdua muda ya? Muda. Anak muda, orang muda. Boleh dong. Gimana tuh? Jadi
fenomenanya selalu berulang terjadi. Misal kayak kekerasan, ini trigger warning teman-teman, trigger warning. Misalkan kekerasan seksual pada anak itu sudah menjadi rahasia umum, menjadi fenomena gunung es gitu. Terus baru-baru ini juga drama CCTV kembali terjadi di Sumatera Barat gitu. Seorang anak bernama Afif, jangan lagi dibilang oknum karena dia bukan oknum, tapi memang kepolisian yang diduga membunuh Afif. Kita sangat berduka. Begitupun dengan kekerasan yang lain terjadi di Indonesia. Fenomena ini melulu saja berulang, Kak. Iya. Why? Kenapa? Ada, saya ini kalau untuk bicara ini dari segi data jelas butuh banyak. Kita butuh banyak masukan data gitu. Tapi kalau saya tuh sebetulnya ini lebih ke personal ya, pandangan saya personal, bahwa saya sebetulnya agak sedih melihat banyak sekali berita-berita tentang kekerasan pada anak gitu ya. Tapi jauh lebih sedih lagi ketika melihat respon masyarakat gitu. Kalau buat saya itu bikin saya sedih karena anak gitu ya. Intinya anak, apalagi kalau dalam kasus gitu ya, kalau dia kemudian menjadi korban gitu, kita tuh harus berpikir panjang gitu soal si anaknya, dampak, apalagi kalau bicara kekerasan seksual, dampak tuh kan seumur hidup gitu. Ya saya kadang-kadang tuh sampai agak mikir nih, penanganan tuh gimana ya? Kita nggak pernah, sistem kita nggak punya sistem yang kuat gitu. Udahlah seorang korban tuh, apalagi banyak ya korban tuh udahlah mendapatkan kekerasan, mendapatkan perlakuan tidak baik-baik gitu ya. Kemudian dia mendapat pemberitaan yang juga tidak berpihak, tidak baik-baik gitu ya. Mendapat respon dari masyarakat yang juga tidak baik-baik. Kalau buat saya ini menyedihkan. Jadi melihat respon tuh buat saya yang kepikir pada saya adalah yang membuat cemas dari kondisi saat ini adalah masih banyak banget masyarakat kita yang nggak sadar akan hak anak. Gitu. Hak Dan anak itu menarik. Jadi nggak sadar bahwa anak tuh ada di posisi yang memang harus dilindungi. Semua anak, gitu kan. Anak apa? Semua anak. Ya karena Undang-Undang Perlindungan Anak kita itu bicara untuk semua anak yang ada di Indonesia juga kan gitu. Kau boleh tidak setuju pada perilaku orang tuanya ataupun saudaranya yang sudah dewasa gitu. Tapi anak ya anak gitu. Nah itu yang kita nggak punya kesadaran itu secara komunal. Masyarakat kita tidak memiliki kesadaran itu. Gitu. Paradigma perlindungan hak anak itu masih jauh banget sih, Kak Tuba. Jadi memang itu mungkin ya. Jadi kenapa berulang? Saya pikir ya salah satunya berita-berita kekerasan anak itu kan menarik banyak minat, tapi juga nggak, maksudnya asal viral aja gitu, tidak memunculkan sebuah perubahan. Saya ingat dulu pernah baca artikel tentang kekerasan yang terjadi di sebuah sekolah di Korea. Nah, di Korea, kemudian peristiwa itu dijadikan buku, ditulis menjadi buku. Buku itu kemudian jadi film. Tapi ada jeda waktu sekian tahun tuh antara si buku antara si kejadian sampai jadi film. Nah, filmnya viral tuh. Filmnya ramai lah di masyarakat. Ramainya si film itu memunculkan protes dari masyarakat. Kenapa? Lalu, ya karena ini kekerasan terjadi di sekolah, di SLB, di sekolah, kekerasan fisik dan seksual yang menimpa murid-murid disabilitas, terutama gitu ya. Saya lupa banget judul filmnya. Nah, protes ini kemudian memunculkan perubahan karena anggota dewannya kemudian menghasilkan undang-undang perlindungan anak yang baru, yang baik sekali gitu ya, yang bicara secara khusus tentang apa yang bagaimana merespon ketika kekerasan anak terjadi di sekolah, gitu. Itu sampai bicara tentang sanksi, bagaimana kalau misalnya itu guru dan lain-lain, itu mereka ada bank data dan itu disebar, mereka di-ban dari tidak boleh ada di tempat yang ada anaknya gitu, yang dekat dengan anak, gitu. Sampai kayak gitu datanya. Gitu. Terus
di luar ya, di Amerika atau Inggris gitu, ada misalnya Megan's Law gitu. Sama juga orang-orang yang melakukan kekerasan pada anak gitu ya. Itu mereka tuh dapat tanda khusus. Lalu ada satu website satu website yang orang tua itu bisa lihat kalau dia tinggal di situ, di sekitarnya dia tuh ada orang yang pernah dipidana karena pedofilia tidak? Wow, Indonesia harusnya punya itu. Nggak bisa. Kenapa? Data kita jadi hack. Maaf, kopi dulu ya. Kopi deh. Susah dong. Jok saya udah mulai jurang nih, mulai panas nih. Susah nanti datanya. Kalau kecampuran datanya gimana? Bener, Ya kan bener. gitu. Nah, jadi Terus saya keren minta maaf lagi. saya juga minta maaf sama hackernya. Responnya nggak sesuai kan dengan yang diharapkan. Tapi maksudnya itu yang terjadi di kita gitu. Jadi ya kita sebenarnya kayak kekerasan pada anak gitu ya. Aibnya jadi seperti di anaknya karena menjadi korban. Itu aneh. Bener banget. Aib tuh harusnya ada di pelaku yang harusnya malu. Ini kan nggak kejadian gitu kan. Jadi kita masih jauh. Ada Megan's Law. Kalau saya suka ketuk-ketuk tuh, ada Sarah's Law, ada Megan's Law gitu, yang kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Jadi ada tandanya segala macam. Jadi kita nih misalnya sebagai orang tua pindah rumah, kita tahu di sekitar kita ada pelaku pedofil gitu. Tapi dia juga tetap tidak sampai apa ya istilahnya, tidak sampai ini di mana gitu, ngasih tahu itu tempatnya di mana gitu kan, kayak gitu. Terus apa namanya, kalau buat saya ini menarik karena artinya si pelaku juga tahu kan kalau dia ditandai, dia merasa terancam. Korban kekerasan, apalagi kekerasan seksual, kita tuh merasa terancam loh seumur hidup. Benar. Ya kan? Sepakat banget. Hal yang sama dialami pelakunya harusnya. Bukan korbannya tapi si pelakunya gitu. Nah yang kayak gitu tuh yang menurut saya apa namanya, kita masih jauh banget. Nggak usah sampai sana, kesadaran aja tuh belum gitu. Jadi ya begitulah, korban kekerasan kadang dibilang oh dia mau, gimana pelakunya dewasa kok dibilang mau sama mau. Nggak ada gitu. Bener banget. Itu tidak ada suka sama suka tuh tidak ada. Kalau udah satu dewasa udah selesai gitu kan. Gitu. Benar-benar. Dan ini juga make sense nih bagi teman-teman semuanya ya, maksudnya Kak Anyi ataupun Tuba atau beberapa teman-teman lainnya itu bahkan bisa mengadvokasi kasus kekerasan seksual anaknya itu disabilitas, misal gitu, disabilitas mental, lalu di hakim itu dianggap mau sama mau. Logik nggak itu sistem hukumnya gitu? Seorang anak gitu disabilitas mental lalu dalam tanda kutip mendapatkan kekerasan seksual ya atau sexual violence, yang disalahin malah anak. Itu sangat tidak logik. Itu sistem hari ini di Indonesia dan kita jor-joran aja ngomongnya. Saya juga perlu bela ini beberapa, maksudnya bukan beberapa ya, ada banyak oknum yang baik. Ada. Sebenarnya masih ada. Maksudnya paling tidak secara konsep mereka sebenarnya tahu kalau kita ngomongin sistem pengadilan gitu ya. Misalnya saya pernah terlibat di pelatihan untuk hakim-hakim yang akan menangani perkara-perkara yang melibatkan anak gitu. Sempat tuh beberapa tahun. Jadi kalau di hakim itu kan ada sistem, mereka kalau mau menangani kasus yang berkaitan dengan anak ya mereka harus pelatihan dulu nih intensif sekian bulan gitu kan. Nah jadi saya sempat tuh kasih materi psikologinya. Nah apa namanya, saya ketemu hakim-hakim yang perspektif anaknya tuh baik. Gitu, punya perspektif anak yang baik. Jadi saya sejujurnya punya harapan besar sama mereka yang sudah dapat pelatihan itu dan memang sudah punya perspektif anak yang baik gitu. Apa ya, at least ya itu tadi gitu, melihat bahwa anak ketika di dalam sistem peradilan, entah dia sebagai anak yang bermasalah dengan hukum ataupun sebagai korban gitu, ataupun sebagai saksi gitu, dia tetaplah punya hak-hak anak yang juga harus dilindungi, terutama yang berkaitan dengan media gitu. Nah jadi saya berharap itu. Jadi apa ya, sesungguhnya kalau kemarin saya tergetar banget yang ketika korban meninggal terus malah diupload fotonya oleh pihak yang seharusnya ikut melindungi gitu. Bukannya apa-apa, ini korban sudah meninggal nih. Dan dia anak. Ketika dia diangkat lagi fotonya, anak yang udah meninggal ini nggak bisa membela diri loh. Kan gitu ya. Dia punya hak untuk membela diri, apalagi dia anak. Dari segi umur aja dia nggak bisa membela diri kalau dia masih hidup, apalagi dia udah meninggal. Siapa yang bela? Nah, itu kan menunjukkan memang kesadaran hak anaknya memang jauh banget gitu.
Itu kita baru bicara kasus-kasus yang seharusnya sudah jelas. Hak anaknya bagaimana seharusnya sudah jelas. Belum kalau bicara yang lebih apa istilahnya ya, lebih samar gitu. Misalnya hak anak untuk mendapat lingkungan yang baik, hak anak untuk didengar. Nah, itu lebih samar lagi gitu. Benar. Dan gitu ya. Dulu pernah juga pergi ke area-area yang misalnya punya tradisi sih sebenarnya, tradisi atau bukan tradisi ya, kayak nilai yang salah lah gitu, yang keliru, yaitu bahwa ini ada orang-orang yang misalnya bilang anak itu nanti kalau di neraka dia bagian tubuh yang dipukul orang tua atau guru agamanya tidak akan ikut terbakar api neraka. Itu ngeri banget, itu ngeri banget gitu. Banget sih. Gitu ya. Apapun agamanya gitu ya, nggak ada tuh gitu kan gitu. Jadi saya sampai nanya sama beberapa pemuka agama gitu ya, nggak ada kayak gitu. Jadi itu memang kadang-kadang itu nilai-nilai yang turun temurun gitu. Atau masih ada kok orang-orang yang menganggap bahwa kalau mau didik anak tuh harus keras gitu. Kerasnya tuh keras gimana ya maksudnya gitu. Ya keras artinya termasuk sampai bentak, mukul gitu. Itu ini hal-hal yang masih harus diluruskan gitu. Nah, dulu juga kita kalau misalnya tahu ada anak gitu ya, tetangga ataupun kenalan gitu yang mengalami kekerasan gitu. Dulu kita nggak merasa nyaman dan boleh untuk ikut campur, karena kayak itu kan urusan internalnya, kan nggak boleh gitu sekarang. Kalau kita tahu ada anak yang mengalami kekerasan, kita harus bertindak, benar. Tapi dengan tetap memikirkan keamanan dan kenyamanan si anak, gitu kan. Entah lapor RT atau ngobrol baik-baik, ada masalah apa gitu, kan kayak gitu. Tapi intinya kita harus melakukan sesuatu. Nah, itu paradigma yang juga belum sampai ke sana. Jadi memang masih panjang perjuangan kita gitu. Oke, Kak, satu pertanyaan terakhir nih. Dari kasus-kasus yang kita obrolin di awal tadi gitu ya, gerakan-gerakan yang Kakak lakukan sendiri gitu. Pasti ini juga berangkat dari kesadaran dulu dong di awal, kesadaran Kakak dan suami tentunya gitu ya. Tuba melihat presisi hari ini itu adalah semacam tandingan dan gerakan aktivisme terhadap apa-apa yang keresahan-keresahan yang Kakak hadapi berbelas-belas tahun dan sebagai psikolog pendidikan. Sedikit aja, apa itu presisi dan kenapa harus presisi yang mengintervensi sekolah-sekolah seperti kita obrolin di belakang kamera tadi? Oke, saat ini saya sedang terlibat di kegiatan namanya Presisi. Ini udah tahun kelima ya. Presisi itu singkatan sebenarnya, penguatan karakter siswa mandiri melalui kreasi seni. Gitu. Nah ini kalau dilihat di alur pembelajarannya gitu ya. Ini kita masuknya ke sekolah-sekolah nih. Jadi sebenarnya presisi itu kegiatannya kira-kira kayak gini nih. Anak tuh ya dipandu untuk berefleksi gitu, dipandu oleh gurunya terutama gitu ya, untuk berefleksi tentang fenomena apa yang menarik bagi dia, yang dia ingin ketahui lebih lanjut. Ya, ini menarik nah, sekali. Dari fenomena itu kemudian dia bisa sendiri, bisa kelompok gitu ya, memunculkan sebuah pertanyaan tentang apa yang ingin dia ketahui itu, gitu. Nah, dari situlah kemudian dia nanti dapat dapat sebuah topik yang kemudian dapat banyak pengetahuan baru, dan pengetahuan baru itu diartikulasikan dalam bentuk seni-seni kontemporer. Bentuknya macam-macam, bisa berupa kegiatan, bisa berupa produk dan lain-lain. Bahkan ada FGD tadi. Nah, jadi dari situ nanti waktu mereka sedang dalam proses itu mereka didampingi oleh guru, tapi guru memfasilitasi karena sebenarnya arah pembelajarannya segala macam itu tetap anak-anak gitu. Nah, kenapa mereka kemudian mengartikulasikan dalam sebuah bentuk, entah apapun bentuknya gitu ya. Ini karena tujuannya kan tadi, ini yang si bentuk karya yang di ujung ini kan kreasinya mereka apapun itu gitu ya. Ini kan pengetahuan baru. Jadi sebetulnya ini hanyalah cara untuk menyampaikan pengetahuan barunya kepada sasarannya. Mereka yang pilih sasarannya. Itu mereka yang pilih sasarannya dan lain-lain. Saya kasih contoh satu yang dulu
dulu saya supervisi di Aceh, di Aceh. Kalau sekarang sedang meneliti kajian dampaknya gitu ya. Nah, yang di Aceh itu misalnya ada sekelompok anak nih yang tinggal di lingkungan yang dulu deket ground zero-nya tsunami gitu. Tapi anak-anak ini, anak-anak SMA ini, mereka nggak ada yang belum lahir atau ada yang baru 1 tahun 2 tahun waktu kejadian tsunami. Oh gitu. Okay. Ini 2021 kan. Nah, terus jadi mereka itu karena sistem zonasi kan, jadi sekolahnya sama rumahnya dekat. Nah, mereka kalau perjalanan dari rumah ke sekolah itu mereka selalu melewati sebuah gedung. Gedung ini kayak gedung belum jadi. Jadi ada dinding-dinding yang nggak ada gitu ya. Kayak belum jadi, terus kondisinya tidak terawat. Nah, mereka lalu mikir ini gedung apa sih sebenarnya gitu. Mereka mulai tanya-tanya dan lain-lain. Mereka baru tahu bahwa ternyata itu adalah escape building. Jadi escape building itu adalah gedung yang didirikan untuk jadi tempat berlindung kalau ada gempa, ada tsunami, ada bencana alam. Nah, ini gedung tersebut. Gitu. Nah, jadi mereka melihat, tapi memang ternyata gedung itu memang seperti yang dibilang seperti belum jadi, ya karena memang begitu bentuknya. Jadi memang dindingnya ada separuh yang nggak ada, sekali lagi memang itu karena memang desain supaya tahan. Tahan dan aman gitu. Nah, terus mereka lihat ada juga buat kursi roda, inklusif dan lain-lain, tapi tidak terawat. Jadi gagang pintunya ada yang rusak, terus tembok ada dicoret-coret gitu kan gitu. Nah, terus akhirnya mereka mempelajari tentang gedung itu, mereka mempelajari strukturnya, mereka belajar sejarahnya, mereka belajar tsunami-nya, mereka belajar tentang bencana alamnya, gitu. Menarik. Sebanyak itu. Pengetahuan baru yang mereka dapat banyak sekali, yang tentang lingkungannya, tentang sejarah masyarakatnya, tentang kepercayaan orang, tentang tradisi-tradisi di sekitarnya yang berkaitan dengan kebencanaan, banyak. Lalu mereka mengartikulasikan berbagai pengetahuannya itu dalam bentuk market. Jadi si gedung escape building itu sama mereka dibikin jadi market. Escape building itu dibikin jadi market yang kemudian bisa mereka ceritakan ini benar. Nah, untuk mereka menjadikan si gedung itu jadi market, kan mereka perlu cek, mereka hitung berapa tiangnya. Ini anak SMA ya. Nah, yang bikin market itu kebetulan perempuan bertiga. Nah, mereka menghitung ada berapa, sempat gagal segala macam, terus tapi akhirnya berhasil bikin satu market. Ketika mereka bikin market, mereka menggunakan alat-alat pertukangan yang selama ini sebagai perempuan mereka nggak boleh pegang. Mereka lalu pikir, kenapa perempuan nggak boleh megang? Ternyata saya bisa dapat pengetahuan baru tentang dirinya, tentang masyarakatnya. Terus mereka juga jadi ngobrol kan dengan masyarakat sekitar gitu ya. Terus kemudian mereka jadi melihat pandangan orang-orang sekitarnya tentang perempuan bagaimana. Dan kemudian mereka bilang, oh ternyata nggak apa-apa ya saya pegang paku, saya gergaji kayu, itu ternyata nggak apa-apa gitu. Dan ternyata saya bisa. Dapat lagi pengetahuan baru tentang apa yang ia bisa. Nah, selama proses itu, guru mendampingi, gurunya didampingi sama fasilitator daerah. Fasilitator daerah ini orang-orang di daerah yang dikasih pelatihan untuk mendampingi guru. Jadi bukan langsung ke anak. Nah, selama itu gurunya mendampingi, gurunya bisa melihat, oh kalau dikaitkan dengan pelajaran, apa saja sih yang mereka pelajari? Misalnya anak-anak itu waktu itu memang sedang di matematika belajar skala. Make sense dong sama market. Kalau mereka bisa skala, itu gurunya ketika melakukan penilaian menjadi lebih yakin bahwa oh anak-anak ini memang ngerti materi tentang skala, bukan cuma bisa hafal rumusnya. Doang. Kan dari mana tahunya mereka memang bisa ngerti skala? Marketnya nggak jatuh. Benar. Itu kan udah jelas ya. Kan mereka memindahkan dari sini ke sini, itu kan jelas. Benar. Wah, itu menarik banget. Terus ketika mereka mau menjelaskan nih tentang si market ini kepada sasarannya gitu. Mereka kan mesti memikirkan sistematisasi dalam berbicara, apa yang mau dijelasin duluan segala macam. Dapatlah nilai untuk pelajaran bahasa Indonesia di materi teks prosedural. Banyak lagi kan. Sense gitu. lagi. Terus belum lagi soal situasi lingkungan sekitar. Dapat lagi tentang sosiologi, tapi itu nggak dicari-cari ya. Jadi memang
oh ini memang masuk nih di sini. Gitu. Nah, kemudian ketika mereka presentasi, mereka dapat umpan balik. Ya. Umpan baliknya itu maksudnya bukan hanya berupa angka nilai, bukan, tapi mereka jadi tahu, oh ternyata saya udah menguasai ini, saya belum menguasai ini, saya nanti mau jadi apa ya? Gitu. Ya. Gitu. Ya. Selesai gitu. Nah, ini presisi ini harapannya justru mendekatkan kembali anak dengan konteks lingkungan sekitarnya, yang mana itu juga menyangkut dirinya, konteks dirinya gitu. Nah itu yang sekarang saya merasa juga masih jauh sekali dari sekolah. Benar. Gitu. Sekolah itu ya kita sibuk berkutat dengan materi-materi yang sudah ditentukan oleh orang-orang dewasa itu gitu kan. Jadi ketika anak diberi keleluasaan untuk mencari sendiri, mengeksplor sendiri apa fenomena yang ingin ia ketahui, dan bagaimana arah pembelajarannya, gitu. Berarti manfaatnya banyak sekali buat dia. Nah gitu, jadi itu yang sekarang kita juga sedang coba lihat kemungkinan. Kenapa? Karena dia memang berangkat justru dari pengalaman kelompok-kelompok, kolektif-kolektif yang memang sudah menjalankan itu, tapi kemudian ditantanglah sama kementerian, bisa nggak ini masuk ke yang memang sekolah gitu misalnya, dicoba, karena selama ini tuh kan jalannya di komunitas seni, komunitas pendidikan marginal dan lain-lain gitu, ataupun sekolah yang memang sekolahnya sekolah alternatif gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi dan ternyata sebenarnya bisa tapi ya bisa kalau si guru dan sekolah juga bersedia berubah peran, berbagi tanggung jawab dengan bukan berbagi tanggung jawab ya, berbagi wewenang dengan anak. Ya tadi wewenang untuk menentukan arah pembelajaran gitu sih. Itu cuma satu contoh aja. Contoh-contoh lain banyak banget nih. Saya ceritain aja satu lagi, nanti silakan dipilih mau yang mana ya. Oke. Di daerah Jawa Tengah itu ada anak-anak, ini ringkasnya sebenarnya dia ada anak petani tomat. Oke. Nah di masa tertentu gitu ya, setiap tahun ada frekuensi di mana harga tomat itu murah sekali, sehingga ongkos untuk panen jauh lebih besar dibanding keuntungan. Jadi di masa-masa itu ada yang petani-petani yang pilih tidak panen. Gitu kan? Kenapa? Ya karena percuma kalau mereka panen lebih besar daripada uang yang akan didapat. Rugi kan jadinya gitu. Nah ini ada anak-anak yang salah satunya itu anak petani yang kemudian memutuskan, saya pengen tahu deh ini sebenarnya kenapa sih kayak begini, kenapa, apa yang terjadi gitu kan. Mereka meneliti tuh, mereka tanya petaninya, mereka cek ke pasar dan lain-lain, bahkan mereka itu sampai mewawancara langsung istilahnya tengkulak, tengkulaknya. Dan ternyata tengkulaknya ini mereka sekelompok nih. Ternyata tengkulaknya ini pun istilahnya nggak punya kuasa. Ya. Kenapa? Karena di saat itu terjadi biasanya itu adalah masa impor. Oh ya, akhirnya tengkulak juga nggak bisa mengintervensi. Nggak bisa, itu impor, gitu. Makanya itu masalah yang terjadi bertahun-tahun dan kemudian masyarakat dia udah pasrah aja, gitu kan. Nah ini anak-anak ini kemudian melihat, oh import ya, terus gimana ya gitu. Nah cara yang mereka lakukan adalah gimana caranya supaya harga jual bisa lebih tinggi dari ongkos, harga produksi, ya kan? Nah, mereka mencoba memikirkan produk alternatif. Apa itu? Gitu. Waktu itu yang dipikirkan pertama ada ini, soalnya proyek beberapa tahun. Yang pertama dipikirkan adalah selai tomat. Oke, mereka mikirin selai tomat, gitu ya. Kemudian jadi tuh di ujung presisi itu biasanya berlangsung sekitar 4 bulanan lah kalau dari segi program. Tapi sebenarnya kalau di presisi kami kan harapkan sebenarnya itu paradigma ya. Nah kebetulan ini sekolah dan para pendampingnya ini dapat tuh paradigmanya, sehingga mau programnya udah selesai, paradigmanya jalan terus. Jadi pendampingan itu juga berjalan gitu ya. Nah mereka bikin nih selai tomat. Nah terus
Jadi di akhir tuh yang dipresentasikan adalah selai tomat. Tapi yang dipresentasikan ini kan selai tomatnya cuma jalan masuk untuk ke pengetahuan-pengetahuan di sekitarnya. Ya, tentang tomatnya dan lain-lain. Mereka tahu kandungan tomat, mereka tahu manfaatnya. Bahkan mereka kemudian bertanya-tanya tomat itu sebenarnya buah atau sayur. Pertanyaan penting ya. Nah, udah nih. Terus udah nih. Tujuannya bukan ekonomi, karena presisi bukan bermaksud untuk pendapatan tambahan gitu, enggak. Tapi kalau kebutuhan waktu itu ada ekonomi ya kan kaitannya ke sana. Dan mereka jadi ngerti sistem import ekspor, mereka ngerti sistem perdagangan bisnis dan lain-lain. Terus mereka ngeliat ternyata antusiasme masyarakat juga terhadap selai tomat kan nggak besar. Itu kan aneh. Ya kan? Tapi kan karena mereka bukan mau jual kan. Terus mereka coba cari lagi apa sih produk-produk lain yang produk alternatif yang menggunakan tomat. Terus mereka nemu tuh satu produk yang di Indonesia tuh mahal sekali harganya karena ternyata cuma bisa dibuat di Italia. Namanya sun-dried tomato. Sun-dried tomato itu tomat yang dikeringkan dengan sinar matahari. Di Indonesia nggak bisa. Kenapa? Karena cuacanya beda. Lalu mereka berkolaborasi lah dengan beberapa seniman dan orang teknik gitu ya. Mereka bikin dehidrator bertenaga matahari. Wah, mesinnya gede gitu. Mesin besar tuh. Menarik sekali. Pengembangan tuh. Pengembangan dari selai tadi ya sampai tomat dikeringin. Sun-dried tomato. Habis gitu mereka bikin lagi produk lain lagi yang dari manisan lah atau kombucha, terus fermentasi dan lain-lain gitu. Mereka belajar apa sih itu fermentasi, apa sih itu cuka, apa sih apa-apa dan lain-lain gitu, belajar. Jadi poinnya bukan menghasilkan produk, tapi poinnya menemukan pengetahuan baru dan berdaulat atas pengetahuan baru gitu, ataupun pengetahuan lokal yang pengetahuan lama yang sudah hilang. Kita tuh nggak berdaulat atas pengetahuan gitu. Itu yang di ini karena akhirnya sampai anak-anak ini bahkan ada satu anak yang akhirnya terus ketika menemukan sistemnya, oh ternyata ini pentingnya dan lain-lain. Dia terus merasa tertarik dengan kandungan tomat dan lain-lain. Sekarang masuk kuliah jurusan gizi. Wow. Nah itu kenapa saya mau ikut presisi, karena ingat bahwa tadi saya berhenti praktek, karena banyak anak nggak tahu mau apa dengan masa depannya, gitu, dengan hidupnya, dengan masa depannya. Ternyata ketika mereka diberi kesempatan untuk melakukan refleksi dan dengan sesuatu yang memang minatnya mereka bisa menemukan itu. Sangat luar biasa teman-teman. Jadi kalau dikatakan pendidikan itu mahal, sebenarnya nggak mahal. Harus tahu itu, pendidikan itu tidak mahal. Toh pada akhirnya Kak Hani gitu ya, dengan suami dan kawan-kawannya berhasil mengintervensi pendidikan melalui presisi. Ini sangat menarik dan makanya tadi Tuba bilang di awal, Kak Ani, Bang Iyut gitu dan kawan-kawan di presisi sebenarnya the real seniman kontemporer sebenarnya gitu, enggak, dan seniman kontemporer melulu saja beririsan dengan gerakan aktivis begitu, dan fokus Kak Ani kepada anak-anak. Ini sangat menarik teman-teman, tapi berhubung durasi ini ya, kita harus mengakhiri dulu obrolan yang seru ini. Tapi untuk ke depan masih bisa kok gitu kita berhubungan dengan Kak Ani. Dan kalau mau ngelihat presisi itu di platform mana Kak? Ada Instagramnya, ada websitenya juga. Instagramnya? Saya lupa tuh @presisi, ada presisi Indonesia, presisi.indonesia kalau nanti saya kasih deh ini. Nanti kita lihat aja, klik presisi, di bawah ini ya ada, untuk presisi gitu. Kalau untuk musik anak Indonesia? Kalau kami tadi gerakan peduli musik anak itu kemudian di 10 tahun kemudian di tahun 2019 kami jadi yayasan. Namanya Yayasan Peduli Musik Anak Indonesia. Gitu. Nah, alamat websitenya ada di pedulimusikanak.or.id. Instagram kami kebetulan, nah ini sebenarnya kami nggak banyak main di medsos karena sasarannya sasarannya itu supaya orang dewasa, supaya kami bisa supaya orang dewasa itu mau mengubah paradigmanya bahwa musik bukan sekedar hiburan. Benar sekali. Nah, sebenarnya itu kami jadi sering justru ke tempat-tempat teman-teman yang aksesnya tidak baik, gitu. Maksudnya aksesnya kurang baik gitu kan. Itu berarti termasuk ke daerah-daerah yang sebenarnya nggak banyak pakai medsos gitu. Jadi kalau di medsos, kalau di Instagram, saya sama Mas Ibu tuh punya Instagram bareng. @anyonebut us.
Klik aja lagi-lagi di bawah ini. Oke teman-teman, bagaimana obrolan tentang Yayasan Peduli Musik Anak ini? Kita akan langsung bahas kembali ini sama Bang Ibut gitu. Kalau Bang Ibut bilang tadi kalau anak-anak sih sering manggilnya Pak D Ibut. Tapi nanti kita tanya lagi, pengennya dipanggil apa beliau ini ya. Terima kasih banyak Terima Kak kasih, Kak Ani, Tugel. sehat selalu. Sama-sama, Sosmed sehat kakak juga selalu. boleh dong. Itu jadi Sosmed satu. kakak. Oh jadi satu. Sungguh romantis sekali dua Antara romantis sama males, terus banyak-banyak akun. Ya itu benar sih juga. Makasih ya. See you teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, Makasih. comment, and share. Dadah.